Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngomongin satu buah laptop yang lagi gue pakai sekarang menjadi main device gue, yaitu MacBook Pro 13 inch yang menggunakan Apple M1 chip. Sedikit konteks, gue tadinya menggunakan MacBook Pro 16 inch base model, masih pakai i7, 16GB RAM, storage 512, dan juga pakai GPU discrete yang paling bawah. Itu adalah satu buah laptop yang menurut gue bagus, tapi di review gue, it's not as perfect as I want. Makanya begitu si Apple M1 chip ini keluar dan ada model MacBook Pro 13 inch, gue tertarik. Yang 16 inch gue jual untuk ganti ke sini, gitu ya. Itu konteksnya. Awal unboxing tentu excited dan gue juga seneng banget. First impression yang gue dapat adalah MacBook Pro 13 inch ini compact, menyenangkan untuk dibawa kemana-mana, dan untuk bagian keyboardnya nih, dia punya rasa yang berbeda dibandingkan dengan MacBook Air 13 inch Apple M1, dan juga punya rasa yang berbeda dibandingkan dengan MacBook Pro 16 inch. Yang 16 inch rasanya lebih mendelep, lebih banyak travelnya, tapi yang ini lebih kayak springy gitu, lebih kayak ada mental baliknya begitu dipakai ngetik. That's why si MacBook Pro 13 inch ini is actually exciting. Nggak itu aja, satu hal yang juga gue alamin, gue jadi lebih membawa si MacBook Pro ini kemana-mana. Kalau pas 16 inch itu ya gue taruh di situ aja, malas gue pindah-pindahin karena berat. Sementara kalau yang ini masih gue angkat dari tempatnya, gue taruh di pangkuan, gue taruh di meja mana, intinya bener-bener jadi fungsi laptop yang sesungguhnya. Walaupun kalau lagi di meja kerja, ya gue pakai sistem docking seperti yang lo lihat di belakang sekarang ini. Performa, benchmark, kita ngomongin benchmark dulu lah, main yang standar aja. Gue ngukur pakai Cinebench dan gue juga ngukur pakai Geekbench. Ini performanya bagus banget, bahkan karena di atas MacBook Pro 16 inch base model. Dari sisi ini mungkin lo ngerasa, wah udah lumayan jumawa gitu ya. Iya, kalau cuman lo doyan yang ngeliat benchmark doang sih terbayarkan. Tapi ceritanya sedikit berbeda gitu kalau kita menilik lebih lanjut lagi. Semisal ngedit video menggunakan Final Cut Pro. I mean, like, it's a pro machine. It's supposed to be running all the pro apps with nicely and smoothly gitu kan ya, tapi ternyata enggak. Di saat gue coba menaruh paling enggak waktu itu kalau nggak salah hanya 2 atau 3 layer video gitu ya, jadi ada footage, terus tiba-tiba si aplikasi Final Cut gue nge-freeze, bahkan at one point gue harus mematikan secara paksa MacBook Pro 13 inch. Ini menggunakan chipset Apple yang katanya bagus banget itu loh, kok harus gue matiin secara paksa? Ternyata selidik punya selidik, ada satu buah service yang berjalan di backgroundnya si MacBook Pro ini, dan MacBook pada umumnya gitu ya, namanya adalah VT Decoder XPC Service. Jadi kalau lo menjalankan video pakai aplikasi apapun, QuickTime atau mungkin Final Cut, intinya ada video jalan, service itu akan nyala secara otomatis. Dan service itu ternyata memakan memori cukup banyak ya. Gue nggak tahu apakah case-nya karena gue menggunakan Sony atau mungkin karena emang kodeknya Sony, tapi yang pasti dia memakan RAM dengan cukup banyak. Jadi efek dari RAM yang dimakan lumayan banyak itu yang pertama, audionya ngedrop. Jadi audio di aplikasi Final Cut Pro itu tiba-tiba hilang, dan nggak cuma itu aja, tiba-tiba juga tadi yang gue bilang si aplikasinya nge-freeze. Cuman itu kondisi parah gitu ya. Kondisi normalnya adalah tiba-tiba aplikasinya tidak responsif selama 2-3 detik. Terus abis itu berjalan dengan 1-2 frame drop. Abis itu jalan normal lagi. Tentu hal ini ngebikin gue agak lumayan terganggu gitu. Dan gue coba menyelidiki gimana caranya untuk mengakali si service ini untuk tidak memakan RAM sampai sebanyak itu. Karena RAM yang dimakan lumayan banyak gitu ya, bisa sampai 2, 3 GB, 5 GB. Jadi akhirnya si RAM 8 GB secara fisik yang terinstall di MacBook Pro ini ya kemakan semua, dan akhirnya ya pantas aja gitu kan. Si Mac gue kemarin sempat freeze. Gue menemukan emang setelah browsing nggak ada cara buat nanganin secara software kecuali nunggu Apple ngeluarin ya mungkin updatean untuk ngebikin si Final Cut atau mungkin si Big Sur-nya bisa menangani dengan lebih baik. In the meantime, workaround-nya yang bisa dilakukan, yang pertama,
beli MacBook Pro dengan RAM yang lebih besar, 16 inch. Kalau ternyata budget itu jadi masalah, pakai cara yang kedua, transcode. Jadi begitu lo pakai kamera Sony misalkan, filenya MP4 dengan kodek, ya kodeknya Sony gitu ya. Begitu lo import, lo transcode pakai ProRes. Filenya emang gede banget sih. Buat video 10 menit, dari yang biasanya hanya 7 GB, ini menjadi 37,96 GB. Itu gede banget. Tapi dia bisa diedit dengan sangat mudah dan sangat gampang. Kalau misalkan lo lebih pengen sophisticated lagi, lo merekam menggunakan external recorder seperti Atomos Ninja 5. Itu cara yang ketiga. Lebih mahal, tapi lebih elegan. Toh juga hitungannya investasi, ya kan? Monitor, tapi bisa merekam, so it's okay. Kalau cara-cara ketiga tadi masih menurut lo meribetkan, lo pengen cara yang lebih mudah lagi, ya udah, ini yang paling simpel, jangan buka aplikasi apa-apa kalau lagi ngedit video. Dah, paling simpel itu. Walaupun gue tadi kayaknya baru aja ngedit video buat TikTok, ya gue ada TikTok @taufiknobo. Itu pun terjadi hal yang sama. Semua aplikasi gue tutup, gue cuma buka Final Cut Pro doang. Tapi emang karena ada 4 layer bahkan di sana, ya akhirnya mau nggak mau, lagi-lagi sempat agak sedikit nge-freeze, but di situ gue sangat mengerti, oke, capability atau kemampuan dari si MacBook Pro 13 inch ini, walaupun sebutannya adalah MacBook Pro, dia masih di situ. Tidak yang paling sempurna dan tidak ada mesin yang sempurna. You just need to know how to work around that weakness yang dimiliki sama mesin yang lagi lo pakai sekarang. Simpelnya sih begitu. By the way, video ini sendiri sebenarnya bukan video review ya, melainkan adalah video sharing experience gue lah. 7 hari menggunakan MacBook Pro 13 inch yang menggunakan Apple M1. Jadi ya bisa dibilang device ini bukan satu buah device yang sempurna, masih ada kelemahannya. Tapi untuk bilang apakah dia bagus, jelek, worth the money atau apalah segala macamnya, gue masih perlu waktu kayaknya untuk ngomongin hal itu. Tapi selama beberapa hari temuan gue, ya itu tadi yang gue sebutin gitu ya. Kalau lo emang niatnya pengen menggunakan mesin ini untuk ngedit video secara serius, beli RAM yang lebih besar. Storage masih bisa diakalin pakai external storage, tapi RAM lo pengen ngedit video, buy the bigger one. Kalau enggak, ya lo siap-siap akan ketemu dengan 1-2 masalah seperti yang gue alami. Or even better, kalau lo emang ngerasa bisa nabung sedikit lebih banyak, ya lo beli yang 16 inch base model i7, dia udah ada GPU discrete, pasti akan bisa ngebantu kerja lo jadi lebih cepat lagi. Hopefully Apple will do something about it, mungkin lewat update-update yang akan digulirkan ke depannya. Anyway, that was the video for today. Kalau lo punya 1 atau 2 hal yang pengen didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Again, this is not a review, lebih kayak semacam sharing experience saja. So yeah, I wanna know, what do you think? Atau mungkin kalau lo yang udah pakai, gimana pengalaman lo so far? Tulis di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.